Jadi waktu itu ada tragedi yang mengerikan banget yang menimpa sepasang cewek dan cowok di Sulawesi Selatan. Oke. Mereka berdua ini pacaran. Kita sebut aja nama ceweknya Ambar dan cowoknya itu Ben. Ambar sama Ben. Ya, Oke. umur mereka berdua itu sekitar 27-an tahun lah. Jadi si Ambar ini broken home di. Nah, karena dia nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadinya dia tinggal sama neneknya berdua doang. Pas pacaran sama si Ben ini, karena pacaran tuh udah sekitar 2 sampai 3 tahunan, berarti hitungannya udah serius dong. Iya, iya. Ya kan otomatis berarti kalau misalnya udah lama juga pacarannya, si Ben udah sering banget ke rumah Ambar dan ketemu sama neneknya mulu kan. Jadi akrab lah ibarat katanya, neneknya udah jadi kayak orang tuanya Ben sendiri lah gitu. Tapi ada beberapa momen si Ben ini kayak notice sesuatu gitu Bi. Nah, di setahun 2 tahun belakangan, dia itu sering banget denger kalau misalnya tetangga rumahnya Ambar itu sering banget kayak ada yang meninggal. Nah si Ben ini tuh kayak curiga kalau misalnya tiap ada orang yang meninggal, tetangga yang meninggal, si nenek itu tuh jarang keluar rumah. Yang mana harusnya kalau misalnya warga desa, ya datengin dong, samperin dong tetangganya Ini gitu kan. neneknya Ambar maksudnya kan? Neneknya Ambar. Oke. Tapi si neneknya Ambar ini nggak keluar sama sekali Bi. Nah Oh. setiap ada yang meninggal dia di kamar aja gitu, Nggak ngelayat juga. nggak ngelayat sama sekali. Tiap Ben nanya ke Ambar, Ambar tuh juga jawabnya kayak nggak jelas gitu Bi. Nah maksudnya nggak jelas tuh jawabnya cuman kayak kayaknya nenek lagi sakit atau enggak udah biarin aja dipikirin. Iya, iya, iya. Nah si Ben ini tapi mau dicinta mati banget kan sama Ambar, dan akhirnya si Ben ini mutusin buat nggak cerita sama siapa-siapa termasuk keluarganya si Ben sendiri, Walaupun dicuriga sebenarnya. Kan? walaupun dicuriga gitu. Menarik nih. Sampai one day si neneknya ini tuh tiba-tiba kayak jatuh sakit yang bener-bener sakit nggak bisa ngapa-ngapain, terus udah sakaratul maut gitulah, dan ada beberapa keluarga Ambar lagi kayak rusuh ribet buat ngurusin si neneknya lagi sakit. Si Ben itu tuh udah dilarang sama Ambar buat nggak usah ke rumah ngapain gitu. Nah tapi si Ben ini tetap mau nekat mau datang ke rumahnya Ambar karena dia mikir ya neneknya cewek gue udah sakaratul maut, masa gue nggak nyamperin neneknya, karena kan nenek dia udah jadi keluarga gue juga. Iya, gitu udah kan. deket banget lah ya. Udah deket banget gitu. Nah tapi tetap nggak boleh tuh sama Ambar. Jadi Oke. Ben tuh nggak datang lah ke rumahnya kan. Nah, alasannya pun gak jelas. Nggak jelas juga alasannya dia. Nah udah beberapa hari sampai semingguan si Ambarin masih ngurusin neneknya terus nih. Ditanyalah sama Ben, gimana kabar nenek gitu kan. Kata Ambar, udah baikan kok, nggak apa-apa kamu nggak usah kesini ya gitu. Nah tapi karena si Ambar ini ngurusin neneknya mulu, jadi nggak ketemu sama Ben kan. Iya. Nah karena si Ben curiga juga, udah hari ke-10 si Ambar sama Ben nggak ketemu, akhirnya Ben nekat buat ke rumah si Ambar buat ngecek sebenarnya kenapa sih neneknya gitu. Nah pas dia datang, Ben tuh bener-bener kaget banget di. Nah, karena pas dia masuk kamar neneknya, dia ngeliat pakai mata kepala dia sendiri kalau misalnya neneknya itu dan Ambar lagi kayak ngelakuin suatu ritual gitu. Nah ritualnya itu adalah ritual yang dilakuin neneknya buat ngewarisin ilmu parakang ke Ambar. Karena kan anaknya ini, means ibunya si Ambar, itu udah nggak tahu kemana kan. Jadi ilmu parakang ini harus turun ke Ambar karena ilmu parakang tuh harus turun ke cewek. Jadi ilmu parakang itu apa, Moy? Jadi parakangnya sendiri itu adalah makhluk halus yang dipercaya sama orang Bugis, dan makhluk halus ini tuh suka makan darah ibu hamil, makan anak bayi, atau makan kayak orang yang lagi sakit gitu. Oh, shit. Nah sosok ini sebenarnya bisa berubah jadi apa aja Bi. Nah tapi yang jelas kalau misalnya si sosok ini, si sosok parakang ini lagi berubah menjelma jadi sesuatu, pasti tuh ada aja cacatnya gitu. Kayak satu ada organ tubuh tuh yang nggak lengkap lah, misal kayak misalnya si parakang ini berubah jadi anjing misalnya. Nah anjingnya tuh nggak ada buntutnya gitu loh. Nah bentuknya ini yang tadi gue bilang bisa nyerupain apa aja, tapi seringnya menyerupai cewek rambut panjang dan matanya tuh merah. Oke. Dan ada beberapa case juga ilmu parakang ini didapetin dari turun-temurun keluarga. Nah jadi makanya tuh si neneknya Ambar ini nurunin ilmu parakang ini ke Ambar, karena garis keluarga Ambar ini ternyata punya ilmu parakang ini yang harus diturunin turun-temurun. Nah ngelihat prosesi itu depan mata kepala Ben sendiri, Ben tuh bener-bener gak bisa ngapa-ngapain lah. Dia tuh bener-bener shock banget, dia marah, dia kaget, tapi dia juga yakin pun ada kejadian ini dia tetap gak bisa ninggalin Ambar gitu Bi. Nah di situ tuh bener-bener Ambar sama Ben tuh berantem besar lah. Karena nggak bisa dipungkirin juga, siapa juga cowok yang mau punya cewek yang ternyata punya ilmu gaib gitu kan di keluarganya kan. Iya, serem juga sih. Iya. Dan ternyata si Amber tuh bilang lah ke Ben, kalau misalnya Ben ngomong ke siapapun itu, bakal ada suatu hal buruk terjadi sama orang yang tahu tentang hal ini. Oh shit, jadi bukan Ben yang kena, tapi orang yang dikasih tahu sama Ben. Iya. Anjing, serem juga.
Nah karena ketakutan juga dan posisi Ben juga cinta mati sama Ambar, ya akhirnya Ben nurutin lah keinginan Ambar dan gak ngomong sama sekali ke siapapun. Oke. Jadi mereka berjanji kalau misalnya ilmu parakang ini yang tahu cuman Ben dan Ambar gitu. Singkat cerita, setelah kejadian itu hubungan Ambar dan Ben tuh ya udah kayak berjalan gitu aja lah. Mana kelihatan makin deket karena si Ben ini makin sering ke rumah Ambar, karena kan neneknya udah meninggal kan. Ambar sendiri, berarti si Ben tuh sering ngapelin rumah Ambar, nemenin Ambar gitu. Nah di posisi ini Ambar seneng tuh karena ditemenin sama Ben kan, gak sendirian. Tapi sebenarnya Ben gak kayak gitu rasanya, karena dari lubuk hati Ben yang paling dalam sebenarnya dia masih takut ngejalanin hubungan ini sama Ambar yang ternyata dia tahu pacarnya sendiri punya ilmu parakang lah. Iya. Mungkin si Ben ini juga jadi stres gitu Bi, nah jalanin hal ini semua sama Ambar, karena dia harus nyimpen rahasia gede ini sendiri. Dan pada akhirnya lama-lama tuh Ben rada stres. Ben jadi sering kayak ngedrop gitu Bi, nah di rumahnya sakit gitu. Nah setelah Ben rada sakit-sakitan tuh mereka jadi jarang ketemu. Tapi pernah sesekali diurusin sama Ambar ke rumah Ambar, atau Ambar yang sesekali ke rumah Ben buat ngurusin si Ben. Nah ada di satu momen orang tua Ben ini ngeliat lah kalau misalnya ada yang aneh dari Ambar pas Ambar lagi main malam-malam ke rumahnya Ben. Nah sekitar jam 10-an malam, mamanya Ben tuh ngeliat sekilas kalau misalnya matanya Ambar tuh warnanya merah Bi. Nah di situ mamanya Ben tuh bingung, kayak kok tiba-tiba bisa gitu mata si Ambar ini warnanya merah. Bentar. Merahnya tuh merah kayak abis nangis atau gimana, Muy? Merahnya tuh bola matanya, hitamnya, dan putih-putihnya tuh berubah warna merah semua Bi. Bangsat. Ya di situ mamanya Ben kaget banget lah ngeliat Ambar kayak gitu kan. Dan yang lebih nyeremin lagi adalah mamanya Ben ngeliat kalau misalnya di belakang Ambar, setiap Ambar jalan, sekilas kayak ada bayangan hitam yang ngikutin Ambar mulu kemana-mana dia pergi. Nah ngeliat kayak gitu, mamanya Ben takut. Cuman mamanya Ben milih untuk diem aja. Nah sampai setelah malam itu Ambar balik, akhirnya mama Ben tuh langsung nanya lah ke Ben, Ben, kamu ngeliat nggak Ambar tadi? Gitu. Hah, ngeliat Ambar gimana maksudnya? Ben bingung lah kok kenapa tiba-tiba mamanya nanya kayak gitu kan. Nah si mamanya ini bilang kalau misalnya dia tuh ngelihat matanya Ambar warna merah, kayak gelisah segala macem lah, yang tadi dia lihat tuh dia sampein ke anaknya. Dengar kayak gitu, di situ tuh Ben notice kayaknya ilmu yang si Ambar punyanya lagi keluar, mungkin ya. Ya tapi nggak mungkin dong si Ben ceritain kenapa mamanya ngeliat Ambar kayak gitu. Ben tuh juga diem aja lah, nggak ngejawab sama sekali omongan mamanya. Gak gitu lama, sekitar jam 12-an malam, masih di malam itu juga, mereka teleponan berdua. Nah pas jam 12 malam itu, ternyata mamanya Ben masuk ke kamar Ben buat ngasih obat. Tapi mamanya ngomong kayak gini ke Ben, Ben, coba tuh kamu perhatiin lagi Ambar kenapa. Mama tuh curiga deh, gelagatnya kayak orang lagi ada kesetanan gitu loh. Nah dengar mamanya Ben ngomong kayak gitu, si Ambar tuh langsung marah-marah di telepon Bi. Nah Terus? Ambar tuh langsung nuduh ke Ben kalau misalnya Ben tuh udah ngomong ke mamanya segala macem lah gitu. Padahal kan mereka berdua udah janji kan di awal kalau misalnya ini gak dikasih tau siapa-siapa kan, Iya. gak boleh kan. Nah si Ben tuh bilang sumpah-sumpah lah kayak, demi apapun Bar, aku gak ngomong sama siapa, aku gak ngomong sama mama segala macem gitu. Tapi tetap aja Ambar gak percaya karena dia dengar sendiri kalau misalnya mama Ben ngomong kayak gitu. Nah gak lama setelah berantem, tiba-tiba Ambar nih matiin teleponnya si Ben. Di situ Ben tuh bener-bener sedih banget. Dia nelponin Ambar gak diangkat, SMS gak dibales. Pokoknya tuh ditungguin sampai sekitar jam 2an pagi, tetap gak ada kabar lah si Ambar ini. Sampai akhirnya Ben ketiduran tuh sambil nungguin Ambar. Nah di jam setengah 4 pagi, rumah Ben tuh kayak tiba-tiba ada kayak suara gaduh berisik gitu Bi. Kayak ada suara pintu kebuka, kaca kebuka gitu lah. Nah karena berisik, mamanya Ben ini kebangun. Dia ngecek lah keluar ke ruang tengah segala macam. Dia ngeliat ternyata nggak ada posisi barang yang berubah, pintu pun juga masih kekunci. Jadi kayak dia mikir, oh mungkin dia salah denger kali gitu. Nah pas dia mau masuk kamarnya lagi, dia denger lah ternyata kalau misalnya suara gaduh itu berasal dari kamarnya Ben. Disamperin lah sama mamanya kan, ngetok tuh mamanya Ben kayak, Ben, kamu nggak apa-apa kan? Ben, gitu. Tapi tiap diketok sama mamanya, nggak ada nyaut sama sekali. Dia aja tuh si Ben. Karena takut kenapa-napa anaknya, jadi bukalah pintu sama mamanya kan. Dan lo tau nggak apa yang mamanya lihat? Ternyata mamanya ngeliat kalau Ben itu udah mati, darahnya udah di mana-mana, dan kepalanya Ben itu udah hampir putus Bi. Kok malah Ben yang mati sih? Nah di situ tuh mama juga takut Nat. Dia juga bingung, dia juga takut, dia teriak-teriak kenceng banget tuh di pagi hari tuh, bener-bener chaos banget tuh hari. Pagi itu langsung lah mama itu langsung bangunin bokapnya Ben, ngasih tahu kalau misalnya anaknya tuh udah mati kayak gini, mati tragis gitu.
Dan akhirnya mamanya ngecek lah ke HP-nya Ben. Setelah mamanya ngecek di HP-nya Ben, ternyata ketahuan lah di situ sesuatu. Mamanya baca kalau misalnya Ben nge-SMS-in Ambar tuh minta maaf. Mohon maaf, jangan apa-apain keluarganya. Dan mamanya tuh juga baca kalau ternyata si Ambar ini punya ilmu parakang yang sebenarnya Ben udah tahu. Nah, di situ keluarga Ben bener-bener marah banget lah dan kaget banget akan fakta ini kan. Karena ternyata hampir semua orang di Tanah Bugis tuh nggak mau anak cowoknya tuh menikah sama cewek yang punya garis keturunan parakang. Karena dikhawatirkan anak cucu mereka bakal jadi parakang juga. Gitu Bi. Nah, baru disitulah keluarga Ben tahu kalau misalnya keluarga Ambar ini ada yang nggak beres. Nah, masih di pagi yang sama Bi. Nah, orang tuanya Ben tuh akhirnya nyamperin lah rumahnya si Ambar. Di situ tuh mereka ngetok-netokin lah rumah Ambar, tapi nggak ada yang nyaut sama sekali. Dan lampu rumahnya Ambar pun juga masih mati gitu, nggak ada penerangan sama sekali. Pokoknya gelap lah intinya. Papanya Ben langsung ngedobrak lah pintunya Ambar, dan akhirnya pintunya Ambar kebuka tuh, pintu rumahnya. Pas pintu rumah Ambar itu kebuka, papa dan mamanya Ben tuh ngeliat hal yang nggak kalah nyeremin dari apa yang dia lihat di kamarnya Ben. Ternyata mereka ngeliat kalau misalnya Ambar juga udah mati, kepalanya putus, perutnya berdarah-darah bekas tusukan pisau. Dan papa mamanya Ben itu ngeliat kalau misalnya Ambar tuh lagi megang kayak satu kertas gitu Bi. Nah, isinya tuh ada fotonya Ben sama Ambar. Terus ada tulisan kayak gini: Maulutu Masuwaja Tatepa Reumawa Tusi Putotoe. Nah, itu bahasa Sulawesi yang artinya walaupun pergi jauh kemana-mana, kalau sudah jodoh pasti surut kembali. Nah, gue ngerasa di situ tuh kayaknya Ambar nyesel banget ngebunuh Ben Bi. Nah, tapi ya karena dia punya keharusan buat ngebunuh, karena dia ada ilmu parakang ini, jadi tuh dia nggak bisa nahan kayak hawa setannya tuh buat ngebunuh orang gitu loh, nggak bisa dikendaliin lah, gitu. Dan menurut gue dia juga ketakutan sama keluarga Ben, karena Ambar ngerasa nih keluarga Ben udah tahu kan kalau misalnya Ambar tuh punya parakang kan, makanya dia mutusin buat ngebunuh Ben, habis itu dia bunuh diri. Anjir, gue bingung deh Boy. Karena kayak ya gue pikir tadinya Ambar tuh cuman mau ngebunuh Ben biar rahasianya dia nggak keluar dari Ben aja gitu. Tapi akhirnya dia bunuh diri juga kan. Iya, gue ngerasa juga pertama karena dia juga cinta mati sama Ben kayaknya ya. Tapi yang kedua juga gue yakin sih karena dia punya ilmu parakang, dia tuh nggak bisa nahan diri dia buat nggak ngebunuh orang gitu. Iya. Tapi menurut lo ini cerita jadi tragis atau romantis? Tahun 2012 ada satu SMP negeri di Jakarta yang ngadain study tour ke Jogja. Kenapa sekolah itu pilih Jogja? Karena sekolah tuh ngerasa Jogja tuh punya warisan budaya sama sejarah yang bernilai tinggi. Iya. Tapi emang sering banget sih kalau misalkan study tour ke Jogja nggak sih kalau SMP? Iya bener Bi. Kayak kalau nggak Jogja Bali kan. Benar. Jadi yang study tour pada tahun itu tuh siswa kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Mereka pergi 3 hari 2 malam dan naik bis rame-rame dari sekolah mereka. Nah, jadi gue mau ceritain tentang satu geng anak-anak SMP itu. Mereka laki-laki semua, ada 3 orang, namanya Dandi, Ojan, sama Billy. Mereka tuh terkenal kayak paling lucu di SMP-nya itu, kayak rame banget anaknya, terus suka bercanda. Pokoknya definisi kalau nggak ada mereka tuh sepi banget deh sekolah. Akhirnya tiba juga hari dimana sekolah mereka tuh berangkat ke Jogja. Dandi, Ojan, sama Billy tuh satu bis. Mereka berangkat dari malam, kira-kira jam 10 malam, biar sampai Jogja tuh pagi dan menghindari macet dan lain-lain juga. Selama di perjalanan juga seru banget. Dandi main gitar, Ojan sama Billy nyanyi-nyanyi. Teman-teman sekelas mereka tuh juga ketawa-tawa banget lah sama lawakan-lawakan mereka. Pokoknya sampai jam 12 malam mereka tuh bercanda-canda. Gak lama si wali kelasnya mereka tuh nyuruh mereka buat tidur sama istirahat. Karena besok pagi tuh rencananya mereka tuh mau langsung ke Candi Borobudur dulu, baru ke penginapan mereka. Ojan bilang lah ke gurunya ini, "Bu, pasang film horor dulu dong biar bisa nemenin kita tidur." Nah pas banget di bis itu tuh ada DVD Insidious Moebi. Jadi biar pada gak berisik, wali kelasnya ini tuh masangin lah akhirnya film Insidious. Tapi bukannya pada tidur, anak-anak tuh malah fokus nonton karena seru banget. Nah Ojan, Dandi, sama Billy ngelihat anak-anak yang lain teriak-teriak ketakutan, kepikiran lah mereka buat ngisengin. Jadi Ojan minjem mukena sama salah satu temennya, terus pakai bedak tabur buat di mukanya biar putih banget. Terus Ojan kayak jalan ngerangkak gitu di tengah-tengah lorong dan nakutin satu temennya yang duduk paling depan. Temennya ini tuh cewek yang emang tuh penakut banget dia. Pas sampai tempat duduk cewek ini, Ojan dari ngerangkak terus ngeliat ke bawah. Tiba-tiba pas sampai,
kepalanya tuh langsung nengok ke arah temennya ini dari bawah sambil megang kaki temennya. Jerit-jeritan lah itu temennya, kayak kaget gitu kan. Langsung heboh sampai dimarahin wali kelasnya, terus disuruh langsung tidur. Nah akhirnya mereka semua tuh tidur satu bis. Bener-bener suasana hening banget. Sekitar jam 3 pagi Dandi kebangun. Dia kebelet pipis, terus bangunin Ojan juga. Nah si Ojan bangunin Billy. Jadi si trio ini tuh bangun lah, terus bangunin wali kelasnya untuk bilang kebelet pipis. Dan pas dibilangin ke supirnya, untung banget di depan tuh ada rest area terdekat. Terus mereka bertiga turun. Karena teman-teman yang lain pada tidur juga, Ojan lari duluan ke toilet. Karena ternyata dia tuh yang paling kebelet. Pas Ojan udah sampai toilet, dia pipis. Pas udah mau selesai, gak lama Dandi tuh datang, terus pipis di sebelah Ojan. Ditanya sama Ojan, Billy mana Di? Terus Dandi diem aja. Ditanya lagi lah sama si Ojan, Di, Billy mana? Buset deh, budek lu. Gak lama Dandi pindah jadi pipis di bilik toilet. Karena tadinya pipisnya di tempat pipis cowok yang banyak itu tuh, yang apa namanya? Urinoir. Nah iya bener itu Bi. Terus karena Ojan kesel dikacangin, dia bilang, ya udah gue duluan ke bis deh. Pas Ojan keluar dari toilet, di depan tuh ternyata ada Billy sama Dandi lagi ngerokok depan toilet. Terus Dandi tuh bilang, Jan lo ngobrol sama siapa, berisik banget. Ojan langsung pucat terus ngomong, lah itu tadi lo masuk ke toilet, lo jangan bercanda deh. Terus Dandi bilang, Jan tanya aja Billy, gue aja dari tadi ngerokok sama dia. Ini gue baru mau pipis, gue pipis dulu deh. Karena Ojan agak jiper juga, jadi dia duluan lah ke bis. Dia naik, terus dia tuh bengong. Gak lama si Dandi sama Billy tuh naik juga ke bis. Akhirnya mereka lanjut berangkat lagi. Nah singkat cerita, mereka semua tuh sampai di Candi Borobudur jam 8 pagi. Mereka langsung lah mencar-mencar, foto-foto di candi, foto angkatan, foto kelas. Terus acara bebas sampai jam 12 siang dari guru-gurunya. Nah selama di candi, Ojan tuh jadi diem doang. Karena dia tuh ternyata kepikiran sama yang di toilet rest area tadi. Dia ceritalah ke Dandi Billy juga. Tapi kata Dandi Billy, ya udahlah, namanya juga jam 3 pagi, Ojannya juga baru bangun, jadi mungkin aja halu kan. Nah si Dandi malah punya ide buat ngajakin main petak umpet di candi sama si Ojan Billy. Emang kayak bocah, tapi emang buat ngedistraksi Ojan yang jadi gak asik gitu. Akhirnya mereka main petak umpet. Titik jaganya di salah satu stupa di candi itu. Abis selesai gambreng, yang jaga tuh Billy. Jadi Ojan sama Dandi ngumpet. Terus mereka punya ide lah buat ngerjain si Billy. Jadi mereka ngumpet jauh banget dari stupa itu, tapi masih di area candi juga. Nah pas lagi ngumpet sambil ketawa-tawa, Dandi yang besar banget tuh kebelet pipis. Akhirnya si Dandi nih pipis di area candi tempat mereka ngumpet, yang kebetulan lagi sepi banget di situ. Ya ampun. Tapi bukan kamar mandi itu, Nat? Bukan Muy. Bukan itu pipis sembarangan berarti, Muy. Oh. Di daerah candi. Daerah candi kayak deket-deket stupanya juga gitu Bi. Kurang ajar. Terus. Setelah pipis mereka ketawa-tawa tuh karena pipis sembarangan gitu. Terus dari jauh ngeliatin juga lah si Billy ternyata lagi kebingungan nyariin mereka berdua. Tapi karena udah mau jam 12, akhirnya mereka nyamperin si Billy. Nah singkat cerita, setelah dari candi, sekitar jam 1 siang mereka tuh check in di penginapan mereka. Satu kamar itu tuh bisa bertiga, jadi mereka bertiga tidurnya. Setelah tidur-tiduran sebentar, gak lama tuh ada acara lanjutan, kayak makan sore rame-rame di satu restoran. Terus setelah itu mereka balik lagi ke hotel. Nah sekitar jam 8 malam pas udah di kamar masing-masing, Ojan tuh ngide ke Dandi sama Billy, ngamer yuk minum, kita cari aja deket-deket sini. Terus Dandi sama Billy tuh setuju, dan mereka diem-diem keluar dari penginapan nyari tukang jamu yang jual minuman itu. Set. Ini kelas 2 SMP kan ya? Iya. Gokil. Terus. Pas udah ketemu, mereka bawa tuh ke kamar diem-diem, terus mulai minum-minum. Pas lagi asik ketawa-tawa kayak sekitar jam 12 malam, tiba-tiba kamar mereka tuh diketok, kayak tok-tok-tok gitu. Terus mereka panik, karena panik mereka lagi minum kan diem-diem. Langsung diumpetin lah minuman sama seger-segerin muka mereka. Pas dibuka sama Billy, gak ada siapa-siapa. Akhirnya ditutup lagi, terus Billy bilang, kayaknya anak ruangan sebelah deh isengin kita gitu. Terus mereka lanjut minum. Pas lagi asik-asik minum sambil dengerin lagu, mereka denger ada suara ketokan, tapi dari jendela balkon kamar mereka. Langsung dong mereka bertiga buka balkon. Pas mereka lagi berusaha buka pintu balkon, dan itu ngeliat di pojok balkon ada perempuan pakai baju putih panjang, mukanya nggak kelihatan, terus ketutupan rambut semua. Berdiri, Nat? Berdiri Muy di pojokan. Langsung teriaklah Dandi. Terus Ojan sama Billy juga ngeliat ternyata, dan langsung nutup balkon itu. Pokoknya mereka bertiga tuh langsung stop minum dan langsung siap-siap buat tidur lah, sambil ketakutan banget semuanya. Nah besok paginya mereka bertiga tuh juga harus ke Museum Gunung Api Merapi, karena emang jadwalnya tuh besok pagi.
Tapi mereka bertiga tuh nggak berani cerita ke siapa-siapa tentang apa yang mereka lihat semalam. Sebenarnya mereka takut sih, tapi karena bertiga, jadi mereka tuh nggak mau terlalu mikirin apa yang mereka lihat. Nah, selama di museum itu, Ojan tuh ngajak bercanda dan dibili terus. Kayak misalnya mereka tuh ngelihat ada display peralatan rumah tangga yang nempel kena abu vulkanik. Terus jadi dibikin jokes gitu sama mereka. Kayak, nah itu gelas gue tuh belum dicuci tuh, cuciin dong. Pokoknya bercanda mulu deh. Sampai akhirnya mereka tuh udah selesai dari musim itu. Mereka baliklah ke penginapan. Mereka mandi ganti-gantian. Sampai akhirnya pas bagian Ojan mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi tuh mati. Terus Ojan teriak, "Woi, gue lagi shampoo nih, gak kelihatan, nyalain dong lampunya." Karena cetekan lampunya tuh di luar, Moebi. Tapi tuh gak ada suara respon dari Dani sama Billy. Sampai akhirnya Ojan tuh mau gak mau selesain mandinya lah cepet-cepet. Terus dia handukan di kamar mandi sambil gelap-gelapan. Nah pas lagi handukin rambut, otomatis bagian muka Ojan tuh ketutup handuk kan. Pas lagi ketutup handuk, tiba-tiba Ojan tuh ngedenger ada suara perempuan manggil Ojan. Tapi suara tuh jauh banget. Terus Ojan diem sambil berusaha denger lagi. Suaranya tuh makin lama makin jelas. Nah akhirnya Ojan yang baru pakai celana doang, tapi masih telanjang dada, mau berusaha cepet-cepet kan. Tapi dia tuh tiba-tiba ngerasa dari punggungnya dia kayak ada kain baju yang nempel-nempel ke punggungnya loh. Akhirnya Ojan tuh cepet-cepet buka pintu kamar mandi biar kelihatan ada cahaya. Dan pas dia ngadep belakang buat ngeliat itu apa, dia ngeliat jelas banget ada sosok kuntilanak di belakang dia, lagi ngeliatin Ojan sambil ngomong, "Ojan." Terus masuk ke dalam badan Ojan. Wow. Ojan tuh langsung jatuh terus teriak-teriak di kamar mandi. Tapi suara tuh suara cewek. Jadi Ojan tuh kerasukan si sosok ini. Dan di sama Billy tuh kaget langsung lari ke Ojan. Dan pas mereka lihat, mukanya Ojan tuh lagi senyum lebar banget sambil cekikikan suara perempuan. Pas Dandi lagi gerak-gerakin badan Ojan sambil teriak-teriak, Ojan tuh manggil-manggil Dandi pakai suara perempuan itu. "Dandi, Dandi, Dandi." Terus gak lama perempuan yang ada di dalam badan Ojan tuh masuk ke Dandi, pindah. Buset. Billy yang kaget banget tuh langsung lari keluar kamar buat manggil guru-guru mereka buat bantuin. Jadi sosok perempuan itu bener-bener ganti-gantian Mohibi, merasukin Ojan terus ke Dandi, balik lagi ke Ojan ke Dandi. Sampai guru-guru mereka tuh udah baca-bacain doa, tapi tetap gak keluar perempuan ini. Akhirnya sekolah mereka tuh manggil orang di penginapan itu dan minta tolong buat bantuin Ojan sama Dandi yang lagi ganti-gantian dirasukin. Akhirnya 2 jam kemudian mereka berdua tuh lepas dari sosok perempuan itu karena dibantuin sama orang penginapan ini. Nah, tapi karena masih ada 1 hari lagi mereka di sana, si orang penginapan ini tuh ngasih rekomendasi kalau lebih baik si Dandi Ojan ini tuh nggak perlu ikut lagi, tapi tetap di kamar hotel aja sambil kayak dimandiin kembang gitu untuk dibersih-bersihin sama si orang penginapannya ini. Dan Billy tuh nggak boleh ikut karena Billy nemenin Dani sama Ojan. Jadi kalau yang gue lihat Muibi, kayaknya mereka ini tuh nggak disukain sama sosok perempuan ini karena kebandelan dan keisengan mereka sendiri. Kayak dari awal tuh Ojan di bis aja udah nakut-nakutin temannya sendiri. Terus sampai candi, Dandi pipis sembarangan tanpa permisi kan. Nah terus pas ke penginapan mereka minum minuman keras. Dan bahkan mereka tuh bercanda-canda di museum terakhir sebelum akhirnya mereka dimasukin sama sosok itu. Berarti cuma Billy doang yang gak dirasukin karena emang Billy gak sebandel mereka berdua kali ya? Nah gue juga mikirnya sih gitu Moy, karena kan yang selalu nakal gitu kan Dandi sama Ojan ya. Tapi emang offside banget sih bercandaan mereka. Ya mulai dari lo berisik di bus sampai lo jailin temen lo, bahkan lo ngamer anjir anak kelas 2 SMP gitu loh. Iya padahal masih kecil ya. Ya soalnya kayak gue mikirnya kalau misalnya di tempat umum gitu lebih Nat, ini kan di tempat yang baru mereka datengin, tapi tata krama mereka aja udah gak bisa nunjukin kalau misalnya emang orang-orang di sana bakal nerima mereka gitu loh. Gue setuju banget karena ya gue ngerti sih serunya gimana ya jalan sama teman-teman, apalagi bisa jadi itu pertama kali lu anak SMP nginep bareng teman-teman lu, pasti seru banget kan. Tapi ya namanya anak-anak juga gitu loh. Ya kelewatan juga sih mereka nggak bisa jaga sopan santun buat di tempat umum tadi yang kayak lu bilang. Dan gue mikir juga kayak, gue yakin aja nggak cuman kita bertiga doang dari cerita kita bertiga ya yang ada pengalaman buruk soal study tour, karena nggak cuman Atar, teman-teman gue pun juga banyak itu lebih Nat. Ada cerita mistis yang mereka rasain pas lagi study tour. Kalau misalnya ternyata emang lo semua berdua ada punya pengalaman pribadi tentang study tour, kayak kita ceritain aja nggak apa-apa kali ya. Alright, homie, you be careful with those cats. I'ma see you later.